Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Kita masih dapat memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita berdiri sambil memuji Tuhan atas kebaikannya kepada kita. Kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia menolong kita, menjaga dan merawat kita di saat kita sakit, menghibur yang bersedih, dan menyelamatkan orang yang percaya dan berlindung padanya. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 40. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan kami kesempatan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati dan lindungi kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Bahkan mampukan kami untuk mengerti apa maksud dari cerita firman-Mu. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan bercerita, sehingga firman-Mu ini boleh disampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau hari Minggu, adik-adik ngapain aja? Wah, benar sekali. Beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah itu adik-adik ngapain aja? Ya benar, ada saatnya kita bernyanyi, ada saatnya kita berdoa, dan ada saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita tiba pada
waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita kita hari ini sambungan dari cerita minggu lalu tentang teman-teman dari Nabi Daniel. Nah, saat itu karena Daniel dapat memberikan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar, maka Daniel dan ketiga temannya dipercaya oleh Raja Nebukadnezar dan diberikan kepercayaan untuk ikut dalam memimpin pemerintahan saat itu. Dan saat itu Raja Nebukadnezar sebagai raja yang dikenal sebagai raja yang sangat melakukan segala perintahnya dengan tegas, memerintahkan orang-orangnya untuk membuat sebuah patung dari emas. Patung itu sangat tinggi dan sangat besar, yaitu tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Nah, setelah patung itu selesai dibuat, maka raja mengumumkan untuk diadakan pesta untuk meresmikan patung emas yang sudah dibuat. Dan raja pun menyampaikan bahwa ketika di dalam perayaan itu ada saatnya akan dibunyikan berbagai macam alat musik, yaitu sangkakala, rebana, gambus, kecapi dan berbagai macam alat musik. Maka saat itu juga semua rakyat itu diharuskan untuk sujud menyembah. Dan siapa saja yang tidak mau menyembah, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wah, semua rakyat yang mendengarkan perintah itu semuanya mengikuti. Ketika di dalam perayaan itu bunyi alat musik dibunyikan bersama-sama, semua orang sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi adik-adik, ada 3 orang, dan orang-orang ini adalah orang kepercayaan Raja Nebukadnezar, ternyata tidak mau, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung itu, dan orang-orang yang melihat itu menyampaikan dan melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa orang yang engkau selama ini percaya tidak mau mengikuti perintahmu. Mereka itu tidak mau menyembah kepada patung yang engkau buat. Lalu Nebukadnezar pun sangat marah. Dia menyuruh orang-orangnya untuk memanggil ketiga orang itu, membawa ke hadapannya. Dan ketika di hadapan raja, ketiga orang itu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ditanya, apakah benar kamu tidak mau menyembah kepada patung ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menjawab, benar, kami tidak mau, karena kami percaya bahwa hanya Tuhan Allah saja yang boleh disembah. Karena itu kami tidak akan mau menyembah kepada patung-patung dari apapun juga. Dan ketika raja mendengar itu, raja menyampaikan, kalian tidak takut? Sudah saya sampaikan bahwa siapapun yang tidak mau menyembah, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api. Dan mereka bertiga pun menjawab, walaupun kami mati terbakar, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung emas yang engkau buat. Wah, raja sangat marah dan dia pun memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya, sekarang ikat mereka bertiga dan nyalakan api. Api yang akan kalian buat itu nyalakan lebih besar dan lebih panas, 7 kali lebih panas daripada api yang biasanya kita nyalakan. Dan ketika api itu sudah siap, orang-orang itu pun datang. Apinya sudah siap. Dan kami sudah mengikuti apa yang engkau inginkan. Panasnya 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Wah, raja pun memerintahkan orang-orang itu untuk melemparkan 3 orang itu ke dalam
api itu. Dan ternyata adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang ikut melemparkan ketiga orang itu ke dalam api itu, semuanya mati terbakar. Tapi sangat ajaib, karena saat itu Raja Nebukadnezar justru melihat bahwa di dalam api itu ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam api. Lagi jalan-jalan mereka dengan santainya. Lalu raja pun bangkit. Bukankah kalian itu melemparkan hanya 3 orang ke dalam api itu? Tapi sekarang saya melihat bahwa di dalam api itu ada 4 orang yang lagi berjalan-jalan ke sana kemari. Lalu saat itu juga Raja Nebukadnezar pun berteriak memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dari perapian itu. Wah, mereka pun keluar. Mereka bertiga keluar, dan sungguh sangat ajaib adik-adik yang kekasih. Sedikit pun kulit dari mereka tidak ada yang terluka. Jangankan kulit, baju yang mereka pakai yang biasanya cepat sekali terbakar, rambut yang biasanya cepat sekali terbakar, tidak ada sedikit pun yang dikena oleh api. Wah, kira-kira siapa yang menolong ya? Ah, benar sekali, itu Tuhan yang menolong. Dan tadi yang dilihat oleh raja di dalam satunya yang dilihat itu adalah malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Mereka keluar, tangan yang tadi itu sudah diikat, kaki yang diikat, ternyata sekarang semuanya sudah lepas. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, itu memberikan contoh kepada kita bahwa setiap orang yang setia menyembah kepada Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan, seperti ketiga anak-anaknya itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian cerita kita hari ini. Cerita kita ini berjudul Tuhan berkuasa menolong anak-anaknya. Nah, adik-adik, cerita kita tadi itu terdapat di dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi yang akan kita baca saat ini dari ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 28. Ayo adik-adik buka Alkitabnya dan ikuti ya kakak yang akan membacakannya. Sudah dapat semua? Oke, kita baca ya, ikuti dalam Alkitab masing-masing. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 28. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini. Tuhan sudah melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Tuhan juga pasti melindungi kita anak-anaknya. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyikan lagu Allah Bapa Melindungi. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Adapun nats persembahan kita dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi Tuhan yang maha tinggi. Sambil kita memberi persembahan, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sungguh baik bagi kami semua. Kami sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan sehingga kami akan menjadi tetap setia untuk menyembah kepadamu seperti yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Dan berkati juga Tuhan persembahan yang sudah kami persembahkan. Berkati seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, baik di dalam pertumbuhan kami maupun di dalam permainan dan di dalam pendidikan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa
mengaruniakan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Dan saat ini kami sudah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, sehingga walaupun kami berjumpa dengan teman-teman kami di sekolah, kami akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan dari sakit penyakit yang saat ini melanda dunia ini, yaitu virus corona. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus pun melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mama dan papa. Demikian pun kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu serta guru-guru yang ada di sekolah. Kiranya Tuhan pun memberkati dan melindungi mereka dan memampukan mereka untuk mengajarkan kepada kami tentang hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami pun berdoa untuk Bapak Pendeta yang Engkau utus di tengah-tengah jemaatmu, di jemaat Immanuel Teluk Lingga. Dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, sehingga Bapak Pendeta akan senantiasa penuh hikmat, menuntun dan mengarahkan umat-Mu di tengah-tengah jemaat di sini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemerintah kami yang saat ini berupaya untuk memberantas virus corona. Kiranya Engkau pun memberkati segala daya upaya yang mereka upayakan, sehingga melalui semuanya itu virus corona akan segera berlalu dan kami boleh melalui seluruh rangkaian kehidupan kami dengan bebas dan aman. Tuhan Yesus yang baik, ampunkan setiap salah dosa kami dan dengarkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini adalah menghafal dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Adik-adik, petunjuk hidup baru kita pada hari ini dari Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita menyanyikan lagu Hore, Hore, Hore. Adik-adik, pergilah sebab Tuhan penolong kita yang setia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Hari ini kita dilayani oleh kakak guru sekolah minggu yang baru loh, yaitu kakak Ipel. Hai kakak Ipel. Hai juga kakak, hai adik-adik. Kami berempat mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkuasa menolong anak-anaknya.